Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Purnamasari dari 3B di 4 DKI. Ingin menjelaskan tentang perhitungan analisa untuk limbah cair. Soal yang pertama, analisa tentang TSS. Sebanyak 40 ml sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara koagulasi flokulasi dilakukan analisis TSS. Dari pengukuran diperoleh data massa kertas saring kosong sebesar 0,03 gram. Dan setelah digunakan penyaringan lalu di oven dan sampai massanya konstan diperoleh massa kertas saring plus residu seberat 0,087 gram. Tentukan berapa nilai TSS limbah tersebut dalam satuan miligram per liter. Dapat diketahui pada soal 40 ml sampel limbah ini dilambangkan dengan C kecil. Sedangkan yang B kecil ini adalah untuk massa kertas saring kosong sebelum di oven itu sebesar 0,03 gram. Karena yang diminta miligram, maka dikonversi ke miligram dikalikan dengan 1000. Hasilnya 30 mg. Di sini untuk konstan untuk A kecil, lambang A kecil adalah massa kertas saring beserta residunya yang setelah di oven dan massanya konstan tadi didapatkan massa 0,087 gram. Karena konversi dikalikan 1000 mg maka didapatkan 87 mg. Ditanyakan nilai TSS dalam satuan miligram per liter. TSS di sini terdapat rumus seperti pada PPT Bapak Susanto kan sudah diketahui. A di sini 87 tinggal dimasukkan, B di sini 30 dalam satuan miligram karena di sini adalah massa. Dikalikan 1000 ml per liter. 1000 ini adalah konversi dari mililiter ke liter. Dibagi 40 ml karena volume sampelnya. Dihasilkan nilai TSS-nya sebesar 1425 mg per liter. Setelah sesuai dengan yang diminta. Satuannya sama. Kemudian analisa kedua tentang analisa kesadaran total. Tentang kekeruhan. Jika 20 ml sampel hasil pengolahan limbah secara koagulasi flokulasi dianalisa kekeruhan dengan turbidity meter. Ternyata yang muncul pada layar display alat tersebut muncul kata error karena kata error tadi perlu diencerkan dari 20 ml menjadi 250 ml. Kemudian sampel hasil pengenceran tersebut diambil secukupnya. Untuk diuji kesadaran diperoleh sehingga skala 137. Berapa nilai turbidity sampel awal sebelum diencerkan? Dalam satuan NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Diketahui volume akhir atau volume setelah pengenceran 250 ml. Sebelum pengenceran atau volume awal di sini adalah 20 ml dan nilai turbidity sampel pengukurannya adalah 137. Ditanyakan berapa nilai turbidity sampel awal dalam satuan NTU. Tahap penyelesaiannya, cari faktor pengenceran terlebih dahulu. Faktor pengenceran sama dengan volume setelah diencerkan dibagi volume awal sebelum diencerkan tadi. 250 ml dibagi 20 ml. Mililiter dapat dicoret sehingga didapatkan faktor pengenceran sebesar 12,5. Tahap penyelesaian selanjutnya yaitu mencari turbidity sampel awal atau NTU dalam satuan NTU. Sama dengan faktor pengencer dikali turbidity sampel pengukuran. Faktor pengenceran tadi sudah didapatkan 12,5. 137 dapat diketahui pada soal.
Dihasilkan nilai turbidity sampelnya 1712,5 dalam satuan NTU. Untuk soal ketiga di sini ada analisa kesadaran total. Sampel limbah hasil pengolahan air limbah secara adsorpsi dilakukan analisis kesadaran dengan cara titrasi EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Diperoleh data bahwa 25 ml sampel limbah dititrasi membutuhkan volume EDTA sebesar 20 ml dalam 0,01 molaritas. Untuk merubah warna indikator EBT atau Eriochrome Black T, tentukan berapa nilai kesadaran sampel limbah tersebut dalam miligram CaCO3 per liter. Dapat kita ketahui bahwa kesadaran adalah menentukan kadar-kadar logam yang tidak dapat larut di dalam air. Misalnya biasanya itu logam garam, yaitu Ca2+, Mg2+. Diketahui dalam soal dilambangkan B besar di sini adalah 25 ml sampel limbahnya. Untuk A besar di sini adalah volume EDTA yang digunakan, yaitu 20 ml. F sama dengan 0,01 molaritas. Karena molaritas itu rumusnya mol per volume, maka dapat disetarakan atau sama dengan mol per liter. Jadi molaritas itu sama dengan mol per liter. Untuk memudahkan mencapai konversi yang diinginkan, jadi saya ganti dengan mol per liter. Ditanyakan nilai kesadarannya dalam satuan miligram CaCO3 per liter. Nilai untuk rumus nilai kesadaran sendiri di sini adalah A dikalikan 1000,9 mg CaCO3 per mol kali F dibagi dengan B. 20 ml ini volume EDTA yang digunakan. Di sini dikalikan 1000,9 mg CaCO3 per mol dikalikan dengan F tadi 0,01 mol per liter dibagi 25 ml atau volume sampelnya tadi. Dihasilkan 8,0072 mg CaCO3 per liter. Satuan di sini sama karena di sini mililiter dengan mililiter dapat dicoret, mol dan mol juga dapat dicoret. Untuk analisa yang keempat, dilakukan analisa nilai COD-nya. COD sendiri yaitu jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurangi bahan organik. Hitunglah nilai COD jika 20 ml sampel efluen diencerkan menjadi 250 ml. Jika dari hasil pengenceran tersebut diambil sebanyak 25 ml untuk dilakukan analisis COD, ternyata membutuhkan 15 ml VAS atau ferroamonium sulfat 0,1 normalitas sampai titik akhir titrasi. Sedangkan untuk blankonya membutuhkan 30 ml VAS 0,1 N. Diketahui dalam soal volume sebelum pengenceran itu 20 ml. Volume akhir setelah pengenceran yaitu 250 ml. Di sini lambang B kecil menandakan volume dari sampelnya yaitu 15 ml dan volume blanko di sini ada A kecil yaitu 30 ml. Normalitasnya 0,1 N. Karena normalitas itu rumusnya mol dikali ekivalennya per volume, maka saya setarakan dengan ekimol per liter. Mililiter contohnya memakai 25 ml yang sesuai dengan soal. Ditanyakan nilai COD. Tahap penyelesaian awalnya cari dulu faktor pengenceran. Faktor pengenceran sama dengan volume akhir atau volume setelah pengenceran dibagi volume sebelum diencerkan. 250 ml dibagi 20 ml. Mililiter dengan mililiter dicoret, didapatkan 12,5 faktor pengenceran. Kemudian untuk mengetahui angka 8000 ini, kita cari dulu berat ekivalen oksigen sama dengan
AR dari oksigen dibagi ekivalen sama dengan 16 gram oksigen per 2 ekimol. Jadi 8 gram oksigen per ekimol. Karena yang diminta miligram maka dikalikan dengan 1000. Jadi 8000 miligram oksigen per ekimol. Untuk rumus nilai COD-nya di sini dapat dilihat. Nanti tinggal dimasukkan A-nya 30 ml dari sampel dari blanko, volume blankonya. Yang B tadi ini adalah volume sampelnya sama-sama mililiter, dan di sini ada mililiter, contohnya pakai 25 ml, nanti ditambah dicoret mililiternya dikalikan 0,1 ekimol per liter dikalikan dengan 8000 mg oksigen per ekimol dikali 12,5, didapatkan nilai COD sebesar 6000 mg oksigen per liter. Untuk analisis yang kelima di sini adalah analisis tentang oksigen terlarut. Analisis oksigen terlarut di sini adalah yang digunakan pada limbah cair. Soalnya, sampel air limbah, hasil pengolahan air limbah secara biologi dilakukan analisis kandungan oksigen terlarut. Diperoleh data bahwa 30 ml volume titran natrium tiosulfat 0,01 normalitas dengan volume botol Winkler-nya yang digunakan 100 ml. Tentukan berapa nilai oksigen terlarut tersebut. Dapat diketahui pada soal dilambangkan A kecil di sini adalah 30 ml, yaitu volume titrannya natrium tiosulfat. Normalitasnya 0,01 N. Normalitas di sini kan rumusnya ekivalen dikalikan mol per volume. Jadi satuannya sama dengan ekimol per liter. V yang di sini adalah V volume dari botol Winkler, yang digunakan adalah 100 ml. Ditanyakan berapa oksigen terlarut dalam satuan miligram oksigen per liter. Tahap penyelesaian awalnya, cari dulu berat ekivalen dari oksigennya, yaitu AR oksigen per ekivalen sama dengan 16 gram oksigen per 2 ekimol. Didapatkan 8 gram oksigen per ekimol. Karena yang dibutuhkan miligram maka diubah ke miligram dulu, dikalikan 1000, hasilnya 8000 miligram oksigen per ekimol. Tahap selanjutnya mencari oksigen terlarut. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini kan ada angka 4. Angka 4 di sini adalah menunjukkan volume larutan alkali dan mangan. Karena awalnya botol Winkler itu kan diisi full sampai limbah hasil pengenceran. Lah, kemudian 4 ml digantikan dengan dua larutan tadi, yaitu larutan alkali dan mangan. Karena sama-sama dari botol Winkler, kan botol Winklernya tadi kan volumenya mililiter. Jadi nanti di sini 4 juga dalam mililiter. Dimasukkan yang diketahui A30 dikalikan 0,01 ekimol per liter dikalikan 8000 mg oksigen per ekimol dibagi 100 dikurangi 4 ml. Mililiter dengan mililiter dicoret, ekimol dengan ekimol dicoret, dihasilkan oksigen terlarutnya 25 mg oksigen per liter. Analisa yang keenam adalah analisa tentang BOD. BOD yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik di dalam air. Soalnya, hitunglah nilai BOD influen jika sebanyak 20 ml sampel influen diencerkan menjadi 500 ml. Kemudian sampel hasil pengencerannya tersebut diukur kandungan oksigen terlarut dan dibandingkan dengan blanko.
Sampel dan belangko diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Diperoleh data. Lah, X0 dan X5 ini, X0 ini menandakan dari oksigen terlarut untuk sampel saat T sama dengan 0, sedangkan X5 ini oksigen terlarut untuk sampel saat T sama dengan 5 hari. Diketahui di sini X0-nya 25 mg per liter, X5-nya 15 mg per liter. B0 dan B5 ini juga sama, tapi di sini untuk belangko B0 oksigen terlarut untuk belangko saat T sama dengan 0 atau belum melalui tahap inkubasi. B5 ini oksigen terlarut pada belangko untuk T sama dengan 5 hari. Di sini 16 mg per liter dan 14 mg per liter. Diketahui dalam soal volume awal atau sebelum pengenceran 25 ml setelah diencerkan menjadi 500 ml. X0 X5-nya bisa dilihat dari soalnya sama, ditanyakan berapakah nilai dari BOD dalam satuan miligram per liter. Tahap penyelesaian yang pertama yaitu mencari derajat pengencerannya terlebih dahulu. Derajat pengenceran di sini beda dengan faktor pengencer. Kalau derajat pengenceran itu volume awal dibagi dengan volume akhir atau volume sebelum pengenceran dibagi dengan volume sesudah diencerkan. Karena derajat dari pengenceran ini tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka perhitungannya salah. Diketahui di soal P sama dengan 25 ml dibagi 500 ml. Mililiter dengan mililiter dicoret, dihasilkan 0,05. Tahap selanjutnya mencari nilai BOD. Ini seperti di PPT dari Bapak Susanto, bisa dilihat di sini, tinggal memasukkan nilainya saja. Kan tadi sudah diketahui X0 dan X5-nya. Masukkan di sini beserta satuannya, dikurangi B0 dan B5-nya dalam satuan miligram per liter. Dan ini 1 dikurangi derajat pengencerannya tadi didapatkan 0,05 dibagi derajat pengencerannya lagi. Karena di sini satuannya sudah sama, maka dihasilkan untuk nilai BOD-nya yaitu 162 mg per liter. Semoga penjelasan dari perhitungan untuk analisa pengolahan limbah cair ini dapat bermanfaat bagi saya maupun bagi teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.